Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan pemrosesan sinyal digital. Kali ini akan dibahas mengenai proses atau berkenaan dengan sampling pada sebuah sinyal. Adapun yang dipelajari yaitu berupa skema digital signal processing untuk mengawali proses sampling. Kita ulang kembali ya. Kemudian proses rekonstruksi sinyal, teorema sampling, atau dalam hal ini kita kenal sebagai teorema Nyquist, aliasing, kuantisasi sinyal, dan pengkodean sinyal. Ini adalah skema digital signal processing. Secara umum digambarkan dalam blok diagram seperti ini. Jadi, sinyal inputan berupa sinyal analog akan diberikan atau melalui sebuah filter analog, maka akan dikeluarkan atau hasilnya berupa sinyal analog dengan band limit tertentu. Kemudian sinyal analog ini akan dirubah ke dalam bentuk sinyal digital menggunakan konverter, yaitu analog to digital converter. Kemudian sinyal digital inilah yang diotak-atik, tanda kutip ya, dilakukan prosesinya macam-macam tergantung kebutuhan gitu ya, apakah akan di amplifier, dikuatkan, dismoothkan, dan macam-macam. Nah, hasilnya ini, hasil sinyal yang sudah diproses ini akan dikembalikan ke dalam bentuk sinyal analog kembali menggunakan konverter, yaitu digital to analog converter. Nah, sinyal keluarannya ini yang telah melewati konverter digital analog to converter biasanya akan direkonstruksi menggunakan filter tertentu sebelum dihasilkan sinyal analog keluarannya yang terakhir. Nah, sekarang kita lihat yang pertama adalah konversi sinyal analog ke digital. Sebagian besar atau sinyal existing secara alami adalah sinyal analog. Berdasarkan beberapa alasan terkait resources device yang ada, kemudian berdasarkan waktu komputasi dan lain-lain, pengolahan sinyal digital ini lebih banyak digunakan dibandingkan dengan pengolahan sinyal analog. Nah, untuk mengolah sinyal analog secara digital, maka diperlukan pengubahan atau konversi sinyal analognya ke dalam bentuk sinyal digital. Tahapan mengubah sinyal analog ke digital bisa digambarkan dalam bentuk blok diagram berikut. Jadi, misalkan ada sebuah sinyal yang akan diproses, akan dirubah ke dalam bentuk digital, katakanlah sinyal XA dalam domain waktu continue, dilakukan pertama kali adalah proses sampling. Kemudian dilakukan proses kuantisasi dan terakhir adalah pengkodean sehingga dihasilkan sinyal digital dengan kode biner 0101. Nah, prosesnya biasanya menggunakan sebuah konverter yaitu analog to digital converter. Sekarang kita lihat proses sampling. Contohnya adalah proses sound recording. Misalnya kita akan merecord suara atau suara dari seorang penyanyi atau suara dari musik alat tertentu. Nah, yang dilakukan proses recording itu ya tentu saja merekam suara kita atau musik yang berupa sinyal waktu kontinu dirubah ke dalam bentuk sinyal waktu diskrit. Nah, nanti hasil rekamannya ini, misalnya ingin kita dengarkan, ya kita gunakan speaker. Nah, jadi kan diperoleh sinyal analog kembali ya, yaitu proses pengembalian sinyal waktu diskrit dirubah kembali menjadi sinyal waktu kontinu.
Nah, kualitas sound recording ini bergantung pada efisiensi dari proses sampling. Sekarang kita lihat, pada aplikasinya, setelah sinyal waktu diskrit ini diproses, dikembalikan lagi kan ke dalam bentuk sinyal waktu kontinu. Nah, ini yang dikatakan sebagai proses rekonstruksi sinyal. Misalkan, ini adalah hasil sampling dari sinyal analog dirubah ke dalam sinyal digital, misalnya dalam bentuk grafik seperti ini. Kemudian sinyalnya direkonstruksi menjadi sinyal waktu kontinu. Nah, sinyalnya bisa dihasilkan seperti ini. Nah, jika proses samplingnya atau kita memberikan jumlah sampelnya terlalu sedikit, maka memungkinkan terjadinya kesalahan ketika dilakukan atau proses rekonstruksi sinyal. Kita lihat contohnya seperti ini. Idealnya seperti ini. Sinyal asli dilakukan processing, direkonstruksi, dan sinyal analog ke digital, kemudian digitalnya dikembalikan lagi ke analog. Idealnya sinyal asli dengan hasil proses rekonstruksi ya hasilnya sama. Oke. Nah, agar proses rekonstruksi sinyalnya ini sama, ada parameter yang menentukan, yaitu periode sampling dan frekuensi sampling. Periode sampling adalah interval waktu pengambilan tiap sampel sinyal, dan frekuensi sampling adalah jumlah sampel sinyal yang diambil dalam setiap 1 detik. Sekarang kita lihat teorema Nyquist yang menjadi acuan dalam melakukan proses sampling. Jadi, menurut Nyquist, agar hasil rekonstruksi sinyal asli sama dengan sinyal aslinya, atau dengan kata lain, tidak terjadi kehilangan informasi, maka harus memenuhi kriteria seperti ini. Frekuensi sampling harus lebih besar dari atau minimal sama dengan 2 kali frekuensi maksimum sinyal aslinya. Atau dituliskan dalam bentuk persamaan matematis seperti ini. Frekuensi sampling lebih besar sama dengan dari 2 dikali frekuensi maksimumnya. Frekuensi maksimum ini adalah komponen frekuensi tertinggi dari sebuah sinyal. Jadi biasanya sinyal ini terdiri dari gabungan atau dibangun dari berbagai jenis komponen frekuensi, mulai dari frekuensi rendah sampai yang tinggi. Kita lihat misalnya, contohnya ya, kalau kita gunakan di musik, gunakan sound effect. Nah, ada komponen frekuensi rendah dan tinggi. Yang rendah di setting di bass-nya, dan yang tinggi di treble-nya. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Misalnya ada sebuah sinyal analog seperti ini, XT sama dengan 5 cos 4000 Vt ditambah 3 cos 6000 Vt. Nah, berapa frekuensi Nyquist pada sinyal analog tersebut? Kita jawab, sinyal analog dapat ini, dari persamaan di atas, bisa kita rubah bentuknya menjadi ini. 5 cos, masukkan ini, 2V, 2000T, tambah 3 cos, dikali dengan 2V, kali 3000T. Nah, di sini kita lihat frekuensi maksimum sinyal analognya yang mana. Di sini kan lihat suku yang pertama ini adalah 2000 Hz, sedangkan yang ini 3000 Hz. Nah, frekuensi maksimumnya ya yang kita pilih yang paling besar, yang paling tinggi, yaitu berarti di suku yang ini, yaitu yang 3000 Hz. Nah, maka frekuensi Nyquist-nya berapa? Adalah 2 dikali frekuensi maksimumnya, 2 dikali 3000 Hz, yaitu 6000 Hz. Sekarang kita lihat teorema sampling. Jadi, kita ketahui dari teorema Nyquist, kriteria minimal dalam mensampling sinyal adalah
menggunakan frekuensi sampling minimal yaitu 2 kali sama dengan 2 kali frekuensi maksimumnya. Atau menggunakan periode sampling ya, yaitu setengah dari periode maksimum sinyalnya. Ya, kan hubungan terbalik antara periode dan frekuensi. Kita gunakan, misalnya gini, kita akan lakukan, sudah dilakukan proses plotting dari sinyal sinusoidal, frekuensinya misalkan 4000 Hz, disampling dengan frekuensi samplingnya adalah 8000 Hz. Oke, kita gunakan ini, Fs, berarti kan frekuensi samplingnya, betul ya, sama dengan 2 kali frekuensi maksimumnya. 2 dikali 4000 yaitu 8000 Hz. Kalau kita plot, seperti ini hasilnya. Nah, Anda lihat titik-titik yang berwarna merah ini adalah titik pengambilan sampelnya. Oke. Kemudian sampel ini artinya apa? Dia diambil tepat pada setengah gelombang aslinya. Makanya Anda lihat titik pengambilan sampelnya ada di magnitud 0. Di titik, kalau di sumbu Y, di titik Y sama dengan 0, atau ada di simpulnya, seperti itu, atau ada di node-nya. Nah, titik-titik hasil sampling ini kemudian akan direkonstruksi kembali. Nah, kalau direkonstruksi, hasilnya berupa garis lurus pada nilai magnitud 0. Nah, kalau digambarkan seperti ini, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini berarti kalau kita menggunakan frekuensi sampling minimal, yaitu 2 kali frekuensi maksimumnya, akan mengakibatkan terjadinya kehilangan informasi untuk komponen sinyal yang memiliki frekuensi maksimum, jadi tidak terlihat ya. Untuk itu, agar nggak hilang nilai frekuensi maksimumnya itu, atau nggak ada informasi nilai sinyal lainnya yang hilang, maka kriteria Nyquist itu tadi persamaannya sama dengan atau lebih besar frekuensi samplingnya dari 2 frekuensi maksimumnya. Sehingga ketika dilakukan proses pemilihan frekuensi sampling, untuk frekuensi samplingnya lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimumnya, maka akan diperoleh rekonstruksi sinyal yang lebih baik dibandingkan dengan kalau dipilih sama dengan 2 dari frekuensi maksimumnya. Itu artinya semakin tinggi pula sampling rate-nya. Betul ya, frekuensi sampling rate-nya. Maka hasil konversi ke dalam bentuk analog atau rekonstruksinya akan semakin mendekati bentuk aslinya. Tapi konsekuensinya, kerugiannya, kalau sampling rate-nya terlalu tinggi, maka diperlukan data storage yang lebih besar untuk menyimpan data sampling tadi. Sehingga kita lihat contohnya, sinyal yang tadi frekuensinya 4000 Hz ini kita sampling dengan frekuensi yang lebih tinggi, yaitu misalnya 32.000 Hz, atau 8 kali dari frekuensi maksimumnya, atau 1/8 dari periode maksimumnya. Hasilnya adalah ini. Oke. Kemudian sinyal ini kita rekonstruksi, nah diperoleh ini. Ya, sinyalnya masih merepresentasikan sinyal awalnya, betul ya? Sinyalnya seperti ini, hasil rekonstruksinya ini. Jadi informasi sinyal awalnya masih diwakili dari output rekonstruksi sinyalnya. Sehingga kalau kita misalkan
sinyal yang frekuensi 4000 Hz ini kita sampling dengan 3000 Hz atau 3000 Hz berarti kan lebih kecil dari 8000 Hz ya, lebih kecil dari 2 kali frekuensi maksimumnya, hasilnya tuh frekuensi samplingnya yang ini nih, titik-titik ini. Oke, oke. Kita rekonstruksi, hasilnya menjadi ini. Anda lihat, kalau kita lakukan samplingnya lebih kecil atau kurang dari ketentuan kriteria Nyquist, maka hasil rekonstruksinya tidak menggambarkan sinyal aslinya, ya kan? Nah, dalam hal ini terjadi yang namanya atau disebut fenomena aliasing. Apa itu? Dia adalah sebuah fenomena yang terjadi karena kesalahan informasi frekuensi akibat frekuensi sampling yang terlalu rendah. Sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kriteria minimal frekuensi sampling, yaitu kriteria Nyquist. Kita lihat, ini adalah hasil, Anda lihat sampling intervalnya 2 milidetik. Anda lihat di sini, frekuensi terhadap spektrum amplitudonya ada di posisi ini. Jika kita lakukan sampling intervalnya 4 milidetik, maka spektrum amplitudo frekuensinya bergeser sedikit ke kiri. Kalau kita lakukan sampling intervalnya lebih besar lagi, 16 milidetik, maka Anda lihat amplitudonya akan bergeser ke frekuensi yang lebih kiri lagi. Itu artinya frekuensi sampling yang terlalu rendah, Anda bayangkan, yang terlalu rendah atau periode samplingnya terlalu tinggi dapat menyebabkan terjadinya pergeseran informasi frekuensi. Artinya, sinyal yang dihasilkan dari proses sampling ini kemudian direkonstruksi, hasilnya tidak sama dengan sinyal aslinya. Maka proses sampling selanjutnya, setelah proses merubah sinyal analog to digital, setelah dilakukan proses sampling, samplingnya tentu saja mengikuti kriteria Nyquist, langkah selanjutnya adalah kuantisasi, yaitu proses konversi sinyal yang bernilai kontinu, yang masih bernilai kontinu atau continuous valued, menjadi sinyal diskrit. Proses kuantisasi ini yang dihasilkan memungkinkan terjadi perbedaan nilai yang terkuantisasi dengan nilai sampling sebenarnya. Hal ini mengakibatkan terjadi yang namanya kesalahan kuantisasi atau quantization error. Misalnya kita lihat, sinyal aslinya adalah yang ini, grafik gambar yang paling atas. Kemudian, setelah dilakukan proses kuantisasi, nah, di grafik yang di gambar tengah ini, dibandingkan dengan sinyal asli dan hasil kuantisasi dari sinyal suara, ini contohnya, di setiap waktu tertentu ada perbedaan. Oke, nah perbedaannya ini adalah yang dikatakan sebagai error kuantisasinya. Banyak sekali ya nih errornya ya. Oke, nah selanjutnya setelah dilakukan proses pengkuantisasi, dilakukan proses pengkodean. Pengkodean apa? Pengkodean dari sampling yang sudah terkuantisasi. Proses pengkodean untuk konversi sinyal analog ke digital ini dilakukan dengan memberikan nilai di setiap level tertentu. Jadi ada istilahnya step kuantisasi, yaitu selisih antara satu level dengan level terdekatnya. Kalau di sini step kuantisasi antara level 0,1 ke level terdekat di atas sedikitnya adalah 0,2, berarti step kuantisasinya adalah nih delta ini 0,2 dikurangi 0,1 yaitu 0,1. Nah, misalnya ini adalah yang akan dikuantisasi,
hanya untuk di level dari mulai 0,1 sampai dari 0 sampai 0,4. Nah, inilah yang dikatakan sebagai range kuantisasi. Misalnya seperti ini grafik yang warna hitam ini, misalnya sinyal analognya. Kan kemudian disampling menjadi sinyal digital, dihasilkan sinyal digitalnya, Anda lihat yang titik warna putih ini. Ini adalah hasil sinyal digitalnya. Nah, kemudian dilakukan proses kuantisasi, ada nilai-nilai yang di luar atau masih bersifat continue, tidak sampling dengan benar, gitu kan ya. Ada yang dikatakan sebagai sinyal yang terkuantisasi, yaitu yang warna hitam ini. Nah, sehingga kita akan mendapatkan beberapa tingkat atau level kuantisasi. Biasanya level kuantisasi ini disimbolkan dengan L. Level kuantisasi ini nilainya adalah di setiap level ini berbeda-beda dan nilainya sama dengan ini, 2 pangkat B. Berupa level kuantisasi ini berupa angka biner tertentu ya, sama dengan 2 pangkat B. B ini apa? Dia adalah bit atau binary digit, unit data terkecil dalam komputasi digital berupa 1 digit biner. Nilainya bisa bernilai 0 atau 1 ya, biner. Nah, level kuantisasi itu dideskripsikan dalam bentuk persamaan matematis sama dengan ini. Level kuantisasi L sama dengan 2 dikali amplitudo sinyalnya dibagi dengan resolusi kuantisasinya ditambah 1. Oke, jadi A itu amplitudo sinyalnya, delta ini adalah resolusi atau step kuantisasinya. Oke. Kita lihat contoh. Sebuah sinyal memiliki amplitudo sinyal adalah 1 volt. Disampel menggunakan ADC 10 bit, memiliki frekuensi sampling 15 Hz. Cari bitrate-nya, jumlah levelnya, resolusi, dan frekuensi maksimalnya. Kita lihat bitrate-nya berarti bit per detik, gitu kan ya. Bit per detik berarti bit dikali 1 per detik sama dengan frekuensi ya. 1 per sekon itu frekuensi. Di sini frekuensinya adalah frekuensi samplingnya 20. Tinggal kita kalikan, ADC-nya 10 dikalikan frekuensi samplingnya 20 menjadi 200 bit per second, bit rate-nya. Jumlah level kuantisasinya berapa? 2 pangkat bit ADC-nya, berarti 2 pangkat 10, 1024. Sekarang kita lihat resolusi dan frekuensi maksimal. Yang pertama resolusi. Gunakan persamaan ini, cari deltanya ya. Tinggal Anda substitusikan nilai level kuantisasi, juga amplitudo sinyalnya. Diperoleh resolusinya adalah ini 0,00195 volt. Sedangkan untuk frekuensi maksimal kita gunakan kriteria Nyquist ya. Berarti frekuensi maksimal sama dengan frekuensi sampling dibagi 2, yaitu 8 Hz. Oke, jika ada pertanyaan bisa Anda sampaikan di forum kelas. Selanjutnya akan dibahas mengenai sistem linear time invariant. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.